Perkenalkan, nama saya Teresia Mevrin Waju. Saya dari kelas 11G. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945 ditandai oleh kekalahan Jepang dari Sekutu yang memicu kekosongan kekuasaan. Peristiwa kuncinya meliputi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6-9 Agustus. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus di mana Soekarno-Hatta didesak oleh golongan muda. Lalu penyusunan naskah di rumah Laksmana Maeda dan pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah urutan peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat yang melumpuhkan kekuatan Jepang. Pada tanggal 7 Agustus 1945 terjadi pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menggantikan BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, menciptakan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat itu, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk mempercepat proklamasi dan menjauhkan dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16-17 Agustus 1945, tepatnya pada malam hari, dilakukan perumusan naskah proklamasi di rumah Laksmana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, yang disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta pada 10 WIB diikuti oleh pengibaran bendera merah putih. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden serta membentuk komite nasional. Berikutnya merupakan dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Rakyat Indonesia pada saat itu menyambut proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dengan antusiasme yang tinggi, sukacita dan semangat membara untuk mempertahankan kemerdekaan. Reaksi positif ini diwujudkan melalui penyebaran berita secara masif, pengambilan aset Jepang, rapat raksasa seperti di lapangan Ikada, serta dukungan para raja, termasuk Sultan Hamengkubuwono IX. Selanjutnya adalah rincian dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi. Berita kemerdekaan disebarkan dengan cepat melalui radio oleh tokoh seperti Yusuf Ronodipuro, kantor berita Domei atau sekarang Antara, pers, selembaran, dan kawat telepon meskipun ada larangan dari Jepang. Yang kedua adalah reaksi spontan dan rapat raksasa. Rakyat menyambut dengan teriakan "Merdeka!" dan melakukan rapat-rapat raksasa. Yang paling terkenal adalah rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945 untuk menegaskan dukungan rakyat kepada pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pengambilan kekuasaan atau aksi heroik. Rakyat dan pemuda di berbagai daerah bergerak mengambil alih kantor, pabrik, stasiun kereta api dan merebut senjata dari tangan Jepang untuk mempertahankan diri. Lalu berikutnya yaitu dukungan daerah dan tokoh-tokoh daerah seperti Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta menyatakan dukungan penuh dan menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu pembentukan Komite Van Aksi. Kelompok pemuda dan pejuang membentuk komite untuk menggerakkan massa, menyebarkan pamflet dan aksi mendukung proklamasi. Contohnya Komite Van Aksi yang dibentuk oleh Sukarni dan Adam Malik. Selanjutnya itu insiden bendera.
Reaksi juga ditunjukkan dengan menaikkan bendera merah putih di berbagai tempat dan menurunkan bendera Jepang. Salah satu insiden ikonik terjadi di Hotel Yamato, Surabaya. Baik teman-teman, secara keseluruhan, pada saat itu rakyat Indonesia sangat positif dan proaktif menunjukkan komitmen kuat untuk terbebas dari penjajahan. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.